Dalam series animasi Bobo Boy Galaxy musim 2, Bobo Boy sudah berhasil mengunlock 3 kuasa tahap 3. Benarkah begitu? Ya udah, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go. Ya, sejauh ini dari awal sampai sekarang Bobo Boy Galaxy musim 2 tayang, Bobo Boy udah berhasil ngebuka 3 kuasa tahap 3 yang super gila kuatnya. Yang pertama itu Beliung yang dia dapetin pas ada di planet Windara. Terus yang kedua dan ketiga itu Nova sama Blizzard yang berhasil dia unlock waktu di planet Baraju. Nah, ketiga kuasa tahap 3 ini masing-masing punya kelebihan yang beda-beda dan unik banget. Entah dari segi serangan, kecepatan, atau daya hancurnya yang luar biasa. Tapi walaupun kelihatannya keren dan OP abis, ternyata ketiga kuasa ini juga punya satu kelemahan yang sama, yaitu sama-sama susah banget buat dikendalikan sepenuhnya sama Bobo Boy. Soalnya kuasa tahap 3 itu levelnya udah kelewat brutal alias overpower. Jadi nggak semudah itu buat diatur baik secara mental maupun emosional. Sekali Bobo Boy lengah dikit aja, kuasanya bisa lepas kendali dan malah jadi bahaya. Bukan cuma buat musuh, tapi juga buat dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Memang sih, tahap 3 itu levelnya jauh banget di atas tahap 2 dan kuasa fusion. Jadi wajar aja kalau butuh kontrol diri yang jauh lebih kuat juga. Tenaga yang dihasilkan dari kuasa ini bener-bener di luar batas kemampuan normal. Jadi bukan cuma soal fisik, tapi juga soal seberapa kuat mental Bobo Boy buat nahan dan ngarahin kuasa segede itu. Apalagi sampai sekarang Bobo Boy juga sebenarnya belum menguasai potensi kuasanya secara 100%. Sementara itu kalau dibandingin sama pengguna elemental lain, rata-rata mereka mungkin cuma menguasai sekitar 50-70% dari potensi total kuasa mereka. Nah, justru karena potensi kuasa Bobo Boy itu jauh lebih besar, otomatis beban mental yang dia tanggung juga jauh lebih berat. Jadi bukan cuma soal kuat atau enggak, tapi juga soal kesiapan mental buat ngadepin kuasa yang levelnya nggak main-main. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Di dunia Bobo Boy, orang-orang yang punya kuasa elemen itu sebenarnya bisa aja berubah jahat kalau mereka sampai nggak bisa ngendaliin kuasanya sendiri. Biasanya kalau udah kelewat batas atau emosinya nggak stabil, kuasanya bisa meledak dan bikin mereka keluar jalur. Tapi uniknya Bobo Boy sendiri nggak pernah jadi jahat, walaupun beberapa kuasa tahap ketiganya pernah sempat lepas kendali. Dia tetap bisa balik tenang lagi dan nggak sampai berubah ke arah yang negatif. Nah, beberapa contoh gimana kuasa tahap 3 Bobo Boy bisa nggak stabil. Yang pertama, Bobo Boy Beliung. Sebagai evolusi tahap ketiga dari Bobo Boy Angin, Beliung pernah banget kehilangan kontrol waktu lagi beraksi di planet Windara. Di momen itu, dia bener-bener ngamuk sampai bikin angin puyuh gede yang malah ngeganggu dan ngebahayain orang-orang di sekelilingnya. Situasinya lumayan kacau, tapi untungnya Bobo Boy Beliung akhirnya bisa ditenangin sama Ko Putri sampai dia balik normal lagi. Terus ada Bobo Boy Nova dan Blizzard. Nah, itu momen waktu Bobo Boy Nova sama Bobo Boy Blizzard hilang kendali bener-bener ngebuat merinding sih. Mereka kelihatan kayak bukan Bobo Boy yang biasanya. Kita kenal auranya beda, vibesnya beda, dan kekuatan mereka kayak meledak tanpa rem. Nova yang udah kuat dari sononya aja pas hilang kendali jadi jauh lebih brutal. Kayak energi blaze-nya itu keluar nggak pakai batas. Serangannya makin liar dan tiap gerakannya kelihatan susah banget dia kontrol. Terus Blizzard juga nggak kalah ngeri. Efek esnya makin ekstrim sampai suasana sekitar langsung berubah super dingin dan tajam, kayak masuk mode badai salju yang nggak bisa dihentikan. Dari situ kelihatan jelas kalau evolusi tahap ketiga ini sebenarnya belum 100% stabil. Kuasa mereka kadang-kadang meledak sendiri, bikin Bobo Boy kewalahan dan teman-temannya jadi panik. Situasinya tuh kayak masuk mode super overpowered, tapi minus kontrol sama sekali. Kuat banget, tapi bahaya juga.
juga. Momen itu bener-bener bikin tensi ceritanya naik drastis, karena kita sebagai penonton juga bisa ngerasain kekhawatiran temen-temennya Boboiboy. Takut Boboiboy kehilangan kesadaran atau bahkan gak balik jadi dirinya lagi. Intinya itu salah satu scene paling intens di serinya. Kuasanya naik level gila-gilaan, tapi resikonya yang datang juga makin besar. Kayak gambaran nyata dari kalimat kekuatan besar datang bareng bahaya besar. Nah itu, tapi untungnya Quali membuat penawar dari resep Toktaroka untuk mengantisipasi jika Boboiboy hilang kendali atas kuasa tahap 3-nya itu. Kalau dibandingin sama pemilik kuasa lain kayak Retaka, mentalnya Boboiboy itu bener-bener beda level. Banyak karakter lain yang punya elemen kuat justru gampang keambil alih sama kuasanya sendiri. Contohnya Kirana, yang begitu kekuatan elementalnya bangkit, dia langsung hilang kendali dan jadi kayak bukan dirinya lagi. Sementara Boboiboy, dia malah bisa ngatur 7 elemen sekaligus tanpa jadi gila, tanpa berubah jahat, dan tanpa muncul sifat haus kuasa kayak musuh-musuhnya. Padahal tekanannya gede banget loh. Itu nunjukin kalau ketahanan mental Boboiboy jauh lebih kuat dari para pengguna elemen lainnya. Bahkan dari yang jauh lebih berpengalaman sekalipun, Boboiboy nggak cuma kuat fisik, tapi kuat mental juga. Dan itu yang bikin dia beda dari yang lain. Nggak pernah berubah jahat, padahal kuasanya tuh punya resiko besar buat lepas kendali kapan aja. Dan yang penting banget dicatat, kalau para pengguna kuasa lain yang akhirnya jadi jahat kayak Retaka itu sebenarnya punya motivasi yang beda total. Mereka bukan cuma kehilangan kontrol, tapi emang punya rasa haus kuasa yang nggak ada habisnya, sampai akhirnya mereka terseret ambisinya sendiri. Sementara Boboiboy, dia pakai semua elemennya buat hal-hal yang baik. Tujuannya jelas, niatnya bersih, dan dia nggak pernah ngeliatin tanda-tanda pengen jadi yang paling kuat atau pengen menguasai dunia. Justru karena mentalnya stabil dan hatinya lurus, dia tetap berada di sisi yang benar meskipun kuasanya makin lama makin gila levelnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.